Tapi kenapa Bang Fadil suka sama Kanye West? Karena di berbagai kesempatan gue ngelihat lo sangat fans berat gitu sama Kanye West. Banget. Iya. Confidence. Yang ngajarin gue confidence. Dulu kan gue anak metal ya, terus ternyata the idea of teriak-teriak, nge-scream segala macam tuh tidak sama dengan confidence. Dan pas gue dengerin Kanye yang kayak dengan omongannya di interview gitu, yang kayak cara dia ngomong, cara dia bertutur, lagu yang dia sampaikan dan pesan dan isinya dibalut sama production yang gak make sense bagusnya. Bikin gue jatuh cinta banget aja sih sama Do itu. Dia breakthrough banget sih Bang. How he pushes sound, cara dia nge-push sonic di musik, cara dia nge-push understanding about music. Yang menurut gue kayak bikin gue jatuh cinta sama dia, salah satu dari sekian banyak ya. You have to have delusional optimism menurut gue untuk bisa menghadapi hidup ini gitu, karena lawan dari itu adalah pessimistic nihilism. Terserah lo mau kayak gitu, monggo, tapi buat gue personally delusional optimism lebih bikin gue pengen hidup. Bang Fadil nama aslinya Fadil McG, benar? Enggak, Fadil doang. Fadil doang. Oke. Dengan stage name Mattermost. Iya. Kenapa namanya Mattermost? Yang ngasih teman gue. Sahabat gue, co-writer gue, Doi, guru, he's the best friend, you know, kayak yang emang kayak dia. Pada suatu hari aja gitu dia ngomong kayak, gue kayak tahu nama yang pas buat lo gitu, dia bilang Mattermost gitu. Random Aja. Lagi di parkiran Blok M, gue inget banget, berparkir gitu, set, terus dia kayak, gue kayak tahu nama yang cocok buat lo. So ya udah gue mikirin tuh nama kayak 2 minggu gitu, karena Mattermost tuh it's very deep, kayak sedalam itu kan, kayak everything is a matter gitu, ini matter gitu, ini matter, dan atom sampai ke atom itu matter, dan lawannya dari atom adalah dark matter, kayak everything. Gue jadi kayak ada anjir, nama berat banget, takut sakit tuh nggak lo kalau berat nama ya kan. Ada pressure ya yang ditanggung dengan nama. Berarti Mattermost tuh Mattermost. Tadi itu sebenarnya teman gue itu mau bikin kayak semacam bengsi-bengsian gitu, yang dimana dia nulis kalimat yang provokatif gitu. Terus tulisannya di bawah Mattermost pakai T. Tapi karena gue suka sama Mos Def, ya udah gue tulis Mattermost. Gue rilis, gue ngeluarin demo gitu, terus ya udah pakai nama. Tadi Meter doang, terus gue tambahin Mattermost. Berarti pas awal masuk udah dengan nama Matter ya, Mattermost. Dari semua genre musik yang ada Bang, dari semua genre musik yang ada, kenapa lo memilih hip hop dan rap gitu? Gue belajar bahasa Inggris dari hip hop music waktu gue SD. Gue yang kayak dengerin, tiba-tiba ada Jay-Z gitu di ini, abang gue yang beli Jay-Z, ada Eminem gitu, terus gue dengerin terus gitu, terus gue yang kayak suka banget ngomong bahasa Inggris. Intinya gue belajar bahasa Inggris dari hip hop gitu, tapi kenapa dari rap music gitu, dari lirik sih, gue suka banget sama lirik, kayak gue suka banget sama cara orang buat menulis lirik gitu. Cuman kalau misal lu tanya kenapa gue pilih hip hop, enggak juga lagi, gue dari sekian banyak genre, gue nggak percaya sama genre bro, gue genre agnostik. Oh gitu? Gue gak percaya sama genre, percaya sama Tuhan aja, ngerti gak lo? Kayak gue gak percaya sama genre, kayak buat apa, ngerti gak lo? Kayak buat apa lu mengkotak-kotakan diri lu sendiri gitu. Dan pada saat gue dulu anak metal gitu, waktu zaman Kaskus, gue gak tahu dulu pada tahu apa enggak Kaskus? Tahu. Oh ya pas zaman Kaskus, masih. Iya, ada yang kayak, ini band kurang metal gitu, kayak apaan sih, ngerti gak lo? Maksudnya kurang metal tuh apaan gitu. Dan menurut gue, hip hop is the most like diverse and versatile music that you can do. That's why gue ngerasain kayak hip hop is like a good space for me to be in. Jadi gue yang kayak udah gue anggap gue hip hop deh, terserah. Tapi gue nulis lagu buat orang juga, gue nulis lagu pop juga, gue nulis lagu nyanyi juga gitu loh. Ya kalau kita balik lagi ke Kanye yang change the whole trajectory of what we consider to be genre gitu. Jadi gue juga nggak tahu akhirnya genre-nya apa sih. Exactly. Salah satu pujian terbaik yang pernah gue dapat adalah nih lagu alirannya Mattermost.
Itu Wow, yang gue itu mau. statement sih. Iya, itu yang gue mau. Tapi kan implementasi yang lo terapin di music gitu ya, itu kan rapping sebenarnya. Iya, true. Nah itu kenapa? Kalau gue bisa nyanyi, Bray, kelar lo semua. Saya pemaskun gitu, Nadine gitu. Kalau suara gue bagus Nadine, Bray. Lo akan nyanyi? No, bro. Iya enggak. Cuman I really love rhyming. Gue suka banget sama trying to connect lyrics dan cerita gitu. Dan kalau gue bisa bisa nangkep petir di botol dan kayak bikin kalimat yang punya makna ganda dalam 2 kata gitu. Kayak itu yang bikin gue excited, itu yang bikin gue in a transcendent flow state kalau gue lagi nulis gitu. Yang kayak gitu-gitunya gitu. Double entendre, sebutannya kan double entendre stuff itu yang bikin gue kayak, dan itu mostly ada di rapping, rhyming. I see. Iya. Yeah. Berarti art itu yang lo cinta dari rap gitu ya? Iya, banget lagi. Iya, banget lagi. Tahun 2015 Bang Fadil sempat ada volunteer ya sebulan ya ke Pulau Mesa. Pulau Mesa sama Labuan Bajo. Kau tahu? Itu bener ya? Itu sebulan. Sebulan. Ya. Kenapa waktu itu lo pergi ke sana tuh Bang? Experience aja, gue pengen nyobain, gue pengen ketemu, gue pengen lihat sesuatu yang baru. Apa pengalaman yang nggak akan gue lupain sampai mati sih kayaknya. Jadi teman gue bikin skripsi buat sebuah taman namanya Taman Bacaan Pelangi. Taman Bacaan Pelangi itu ada di timur. Oke. Mereka ya udah kayak ke rumah orang, habis itu punya ruangan yang gede buat bikin taman bacaan nggak buat bocah-bocah, ya udah dibikinin gitu. Dan kebetulan gue volunteer, gue minta ke yang punya, namanya Nila Tanzil, Mbak Nila Tanzil. Gue minta ke dia, ada yang bisa gue bantu nggak buat ini, gue mau dong nyobain. Oh ada nih di Pulau Mesa. Pulau Mesa tuh kayak sekitar sekiloan dari Labuan Bajo. Gitu. Kayak emang beneran satu pulau kecil isi 1.000 rumah gitu. Like a very small net community based gitu. Terus ada sekolah yang emang butuh di refurbish, yang perlu dibenerin. Ya udah kita bikin semuanya. Gue nggak sengaja ketemu temen di situ anak Jakarta, terus kita bantuin, kita berempat lah itu bikin gituan. Dan kenapa? Kalau tanya kenapa ya pengen aja ya, suka. Kayak the happiness is only real when shared kan, katanya gitu kan. Seneng banget aja ngeliat bocah-bocah yang kayak pas masuk yang kayak wah ada buku, beneran pada teriak-teriak bro. Antusiasnya, ekspresinya. Seru banget. Mungkin human connection-nya kali di sana ya? Yes. The idea that mereka nggak peduli lu siapa nyet. Kayak katanya Niksa pernah kesana main bola gitu, nggak ada yang peduli nih dia Nicholas Saputra, ngerti nggak lo? Nggak ada yang peduli. Lu di sono, lu manusia, lu orang. Pas gue mau cabut gitu, ntar tiba-tiba dikasih lobster segede gini pak nih buat lu. Tiba-tiba? Iya, kayak kenapa ya? Ya emang buat lu aja, karena lu keluarga lu udah datang buat bantu kita, bla bla bla. You don't give a fuck who I was, ngerti? Who I am. Ngerti kalau kayak di mata dia, gua sama dia tuh sama. Status udah nggak ada di sana ya. Fuck that shit, bro. Semua netral sama ya. Nggak ada apa-apanya. Butuh buat sih apa. tempat atau ruang untuk kita bisa netral lagi tuh menurut gua penting sih. Yap, segitunya sih. Sepenting itu buat gua untuk orang nyicipin itu sekali gitu loh. Karena lo kadang suka lupa sama lu diperkosa sama ego lu sendiri. Wow. Gue pun juga berdansa sama dia. Cuman so far gue lagi so far jagoan gue dansanya. Hopefully. Kadang dia yang lagi semangat, kadang gue butuh istirahat, dia ego itu taking over. But you know, I love to dance with it. Wow. Daripada nggak sadar kalau lu yang diginiin sama dia. Mending aware ya. Iya benar sih. Gua dengerin banget musik lo bang. Semattermost. Thank you bro. Dan beberapa rapper lain juga di Indonesia. Dan menurut gue, lo tuh pemilihan liriknya, penulisannya, kata-katanya tuh bisa dibilang cukup filosofis lah. Maksudnya, gue jujur ya, gue kalau gue dengerin lagu lo, gue
pasti misalkan pause, terus gue ke Safari, ini apa ya gitu. Gue banyak nge-search-nya gitu, banyak nge-googlingnya ke internet setelah dengerin lagu lo, oh ini maksudnya apa ya. Jadi nggak, pas dengerin tuh nggak cuman gue dengerin terus langsung ngerti gitu. Gue perlu proses buat nge-googling lagi ini maknanya apa. Pertanyaannya kenapa lo nggak bikin lirik yang gampang di ngertiin orang Indonesia aja biar cepet laku gitu, lebih gampang ya kan diterima. That's a good question actually. Gue nggak tahu. Maksud gue yang keluar, gue juga nggak mau sok belaga. Ini kalau gue nulis ini bakal keren banget nggak sih? Nggak like I just nulis aja. Iya. Oke. Iya yang gue maksudnya tugas seorang seniman menurut gue ya sekali lagi ada nangkep petir di botol. Dan kalau misal lo dan ketika lo lagi kebetulan dapat momentum yang pas ya itu yang keluar aja dan itu yang ada di kepala gue gitu. Gue nggak bisa memfabrikasi itu. Mungkin kadang gue merevisi lirik gue untuk membuat liriknya itu lebih digestible atau lebih mudah untuk diterima. Tapi kalau guanya nggak puas, gue juga nggak mau rilis juga. Gue nggak mau yang kayak, kecuali emang kerjaan kayak, jingle gitu kayak. Ya, untuk iklan gitu ya. Kan. Gue soalnya suka juga. Maksud gue nggak ada salahnya buat gue untuk main-main di daerah situ. Cuman kalau buat gue personally, ya gue mau bikin diri gue sendiri bangga juga pas gue dengerin. Tapi sebagai musician, kita sebut aja hip hop ya bang. Gue bisa bilang lo tumbuh dari underground gitu ya. Tapi gue ngeliat lo sekarang banyak kolaborasi sama musisi populer. Hindia, Pamungkas. Oh dia populer. Iya. Tapi ya of course. Ini agak emang ngeri sih. They big bro. Tapi ya emang susah juga sih nge-labelin sekarang nih, gue ngeri juga. Cuma maksudnya benar. Tapi lu paham ya maksudnya musisi bisa bilang populer lah gitu. Menurut lo kenapa musisi-musisi populer ini memilih lo sebagai kolaboratornya? Sebagai rapper? Kebetulan kali hoki sih. Kebetulan mereka teman baik gua. Oke. Gitu. Kebetulan gua ada opportunity gua genggam gitu. Kayak maksudnya Randy Pandugo gua pernah collab sama Randy Pandugo. Gara-gara nggak sengaja ketemu di smoking area airport. Terus beneran yang kayak lo ngerjain apa bang? Ini gue ada lagu nih. Menurut lo lagu tentang apa? Gue jawab, kata dia iya, kita rekaman. Yang kayak gitu, kayak it came naturally. Like gue sama Pamungkas, dia junior gue di kampus dulu. Tapi kita nggak pernah yang kayak ada niat-niat buat kayak bikin lagu bareng gitu. Tapi waktu itu gue ada mau meeting sama manajernya dia. Terus gue yang kayak, ini gue belum pernah denger lagu Pam lagi. Terus pas gue denger ada satu beat yang bagus banget. Kebetulan hati gue lagi pas sama lagunya, gue tulis di cafe gitu 30 menit sebelum dia datang. Terus gue kirim ke dia, jadi ya Baskara pun gitu. Maksud gue like I think kenapa kalau misalnya ditanya kenapa, karena kita punya genuine chemistry. Gue rasa ya, gue nggak mau juga collab sama yang nggak asik. Maksudnya gue nggak mau juga collab sama yang emang kita sebenarnya nggak kenal tapi dipaksa-paksain buat apa gitu, kayak buat apalah duit atau apa gitu. Enggak sih. It's about genuinely, gue rasa gue genuinely emang masuk ke musik ya. Kayak kalau ada musiknya gue beneran nyoba buat masuk ke musik. Kayak ini bukan ya ini adalah Mattermost yang ada di dalam lagu ini. Kebetulan dia lagi mampir ke rumah ini, dia lagi ada di dalam jantung ini, terus gue jadi dia gitu. Ya gitu sih. Banyak lo mention soal melukis. Ya, di beberapa lagu deh kayaknya. Nggak bakal sampai sini kalau nggak melukis gitu. Anjing lagu yang mana tuh? Iya tahu gue tapi. Ada statement, lo banyak statement soal melukis gitu. Sampai sekarang gue nggak ngerti nih bang, makna melukis lo tuh apa? Nah itu kenapa lo sering mention melukis itu penting? Gue suka sama art banget lagi. Gue suka sama greatness. Greatness. Gue nggak suka bola tapi gue sangat mengagumi Messi. Gue nggak suka tinju tapi gue sangat mengagumi siapa? Muhammad Ali. Tyson atau Israel Adesanya kalau UFC. Kayak I just love greatness gitu. Dan
dan apa ya, ada momen di hidup gue yang bikin gue ngerasa kalau semua hal di yang terjadi sekarang tuh ada hubungannya sama art. Kayak yang kita lakukan sekarang nih buat gue, kita nggak ngobrol, kita lagi berdansa aja. Yang Messi lakukan itu kayak lagi ngelukis aja gitu. Dan gue suka banget sama pertama kali gue discover Dali waktu kuliah gitu. Kayak gue kebetulan punya file 300 gambarnya dia gitu, gue perhatiin satu-satu gitu, gue takjub aja gitu, anjing nih lukisan udah dari kapan tahu nih bikinnya tapi masih relevan sampai sekarang gitu ya. Timeless. Dan kayak I don't know, walaupun gue tidak memiliki sinestesia, tapi hal itu ada gitu loh ketika gue lihat. Walaupun gue nggak pede bilang kayak gue punya sinestesia gitu, tapi gue kayak ini lagu warnanya apa gitu loh. Ini lagu rasanya kayak es jeruk gitu. Kayak and I can see it visually like a painting gitu. Ya like not like see tapi I can feel it gitu. Nggak tahu ya, gue intinya sih mungkin jawaban simpelnya gue suka banget sama lukisan, gue suka banget sama visual art gitu. Mungkin sempat masuk ke label, tapi gue ngelihat Bang Fadil tuh Mattermost emang independent musician gitu. Tapi kenapa akhirnya masuk ke label lagi sekarang? Jodoh nggak mana bro. Dulu gue pertama kali masuk label ya ke Ponyorton, bareng Dipa, Monik, dan terus gue kayak jomblo, asik, independen gitu 3 tahun. Habis itu ya kayak emang jodoh nggak kemana. Maksudnya Dipa adalah orang yang percaya sama gue dari awal gitu. Dan apa ya, kepercayaan itu masih ada, koneksi itu masih ada, chemistry itu masih ada ketika kita ngerjain lagu. Don't get me wrong, waktu gue independen pun gue masih sering bikin lagu juga sama Dipa gitu. Tapi it's different ketika lo ada di dalam sebuah ekosistem bareng-bareng. Dan I mean like Dipa juga suka nangkep petir di botol, jadi kayak it's Dipa juga suka doing the dance of creating art gitu. So itu sih yang bikin gue ya salahnya apa gitu kalau ada orang yang mau pengen ngebantuin lo untuk menjadi yang terbaik gitu, yang kayak go for it. Dan Ponyorton juga label independent kok, jadi not that I hate major labels, I just don't think they're being fair. Dan gue rasa so far Ponyorton ngasih gue kesempatan untuk bisa fair sama gue. Berarti dengan masuk ke Ponyorton lu tetap merasakan kebebasan yang lu cari? Yes. And more. Mattermost sudah mengeluarkan 1 album. Itu pasti achievement yang sangat besar untuk musisi. Pronoia. Pertama kali dikeluarin di Storefront. Sekarang udah ada ya di digital streaming 2.0. Gue udah dengerin semua tracknya Pronoia, dan menurut gue pribadi pertama kali gue dengerin itu di Storefront 2021. Gue download, beli. Yang ada di pikiran pertama kali adalah ini sangat eksperimental. Ini liar banget, mungkin kalau bahasa yang tepatnya eksploratif lah ya. Dan wah ini gila sih, maksudnya musiknya ini apa nih gitu. Joyful interlude. Ya kan? Pokoknya ini musik yang wah untuk rapper Indo jujur gue belum pernah denger gitu. Pertanyaannya, kenapa lo bikin album Pronoia se-eksperimental itu? Yang jujur rasanya kayak nggak familiar di telinga market Indonesia gitu. Gue pun juga bingung kalau nyari reference kayak gimana gitu loh, kayak Pronoia albumnya kayak apaan, nggak tahu kayak Pronoia gitu. Gue liat Pronoia inspirationnya ini nggak ada genre yang lo masukin ke playlist. Tiba-tiba jazz, tiba-tiba ini, tiba-tiba. Dan banyak stand up comedy juga sebenarnya. Kayak apa, sebenarnya kalau gue bisa masukin podcast, gue masukin podcast gitu. I don't know bro, like apa yang ngedorong gue sebenarnya ya balik lagi sih yang kayak desire buat nge-push
untuk yang kayak gue bisa sejauh apa sih gitu dan ya mungkin ada semacam PTSD untuk yang kayak ini kurang metal gitu. Gue nggak mau bikin album yang kayak ini terlalu hip hop. Gue mau orang ngomong ini kurang hip hop gitu. Kenapa tuh? Iya biar kayak ini apaan. Iya benar, dan itu berhasil. Iya. Kalau dan dia berhasil melakukan tugas itu, that's it gitu. Oke. Dan kayak album itu tugasnya sudah selesai di sana gitu. Ego gue pengen gue bikin ngelakuin itu. Dan thank God itu berhasil buat gue personally ya. Di checklist keberhasilan gue itu semuanya works. Oh ya? Gue happy banget aja gitu sama ini berhasil keluar gitu. The fact that gue bisa ngelakuin itu semua sendirian bersama engineer gue gitu. Ya happy banget aja gue bisa ngelakuin itu gitu. Tadi mention Jason Ranti. Yes. Itu lumayan rame tuh posan di Instagram Bang Fadil foto bareng Jason Ranti, ya kan? Ada apa nih gitu kan? Ada apa Bang sebenarnya? Ada pertemuan Illuminati anjing. Kenapa alasan lo bertemu dengan Jason Ranti? Gue bakal rilis single gue tanggal 23 Februari. Single pertama gue bareng Ponyor Tone lagi nge-sample Jason Ranti. Oke. Iya. Gue kalau bicara Ranti ya kayak buat gue Ranti itu kayak dia rapper buat gue. Iya, single gue ini gue nge-sample lagu Jason Ranti yang judulnya 421. Gue bikin lagunya, gue nyoba buat ngasih interpretasi gue terhadap apa yang dibikin sama Ranti di situ. Oke. Terus gue izin ke beliau. Beliau baru beda dikit. Cuma gue akhirnya gue memberanikan diri buat kayak ketemu dong gitu. Emang kita udah tahu-tahuan lah. Cuman belum pernah yang duduk bareng ngobrol gitu dan ya momen yang luar biasa sih itu buat gue, kayak gue gak akan lupa sih hal-hal yang dia lakuin di situ dan cara dia berpikir gitu. Dan kayak maksudnya gue senang banget karena gue bisa menyampaikan ke dia kalau lo adalah salah satu musisi yang paling berani yang gue tahu. Karena lo beneran lo bawa gitar sendirian di atas panggung depan ribuan orang sendirian. Itu apa kalau bukan berani gitu. Iya, benar. Banyak musisi solo, tapi dia solo, dia sendiri. Jadi kalau literally, salah, solonya tuh literally solo. bro. Iya. Lo datang sendirian, kalau gitarnya salah lo. Kalau lo lirik lo salah lo. Lo bos diri lo sendiri, itu yang paling bikin gue takjub sama dia. Berarti lagu ini akan nge-sample lagu dari Jason Ranti dengan versi Mattermost. Tayang rilis 23 Februari. Oke. Semua digital platform ada ya? Yes. Nice. Lo adalah semoga sukses, lancar semuanya, Bang. Judulnya bisa pulang ya? Judul pulang. Oke. Gue berdoa semoga apa yang lo harapkan dari single itu bisa terwujud. Amin. Amin. Mas Tungkara. Satu hal yang gue lihat dari lo, Bang, adalah seorang pemimpi. A daydreamer. Dari lirik lo menyampaikan message dari dalam diri lo tuh, gue bener-bener punya mimpi nih yang gue harus wujudin gitu. Kenapa lo sangat memuja atau sangat mendambakan mimpi gitu? Karena nggak semua, menurut gue ya, nggak semua orang menjalani hidup itu untuk bermimpi gitu. Ya gue apa adanya aja gini. Masing-masing semua orang punya standarnya yang kayaknya ya udah gue jalanin aja hidup ini gitu loh. Tapi gue melihat lo yang gue punya mimpi yang tinggi banget nih gitu. Gue menyukai untuk berbohong ke diri gue sendiri kalau life is a dream anyway, so why bother differentiate between life and dreams? Karena lu menghidupi mimpi lu. Wow. Kayak semoga aja ini tuh lucid dreaming gitu. Ya mungkin plus gue juga kayak gue suka banget sama gue kuliah psikologi kan, jadi kayak gue suka banget sama ide-ide
tersebut gitu. Dan kayak buat apa lo ruginya apa untuk tidak daydreaming? Setahu gua ada kok riset yang bilang kalau nggak salah daydreamer tuh lebih apa gitu, gue juga nggak berani ngutip. Cuman ya nggak ada salahnya sih daydreaming buat gua kayak. Dan yang gue mimpikan angan-anganku di jam makan siang itu semoga aja jadi kenyataan. Amin. Dia harapan gue orang yang dengerin dan suka juga bisa daydreaming dan juga bisa menghidupi mimpinya itu. Yeah. Di sekitar kita banyak banget isu nih. Isu pertama adalah menurut lo kenapa Young Lex dibenci oleh banyak rapper atau oleh para rapper di skena hip hop? Kenapa Young Lex banyak tidak disetujui oleh orang-orang yang ada di skena hip hop? Kayak tim bola aja gak sih? Maksud gue kayak lu suka sama Messi berarti lu gak suka sama CR gitu? Atau sebaliknya gitu kayak gue gak tahu lagi. Gue suka sama Young Lex. Suka gue. Teleponan. Suka gue. Tapi gue suka banget like that phone call. Gue cuma sekali ngobrol sama dia. Oke, pertama kali dan sekali. Iya, kalau nggak salah. Oke. Iya, kalau nggak salah ya. Maksudnya ketemu gitu pernah gitu. Cuman pas ngobrol sama dia, gue bisa ngelihat nih orang move with intention loh. Kayak dia punya intensi pas dia bergerak. Tidak salah buat gue melakukan hal itu. Kayak I can appreciate it. Itu gitu. Kayak gue bisa appreciate apa yang dia lakukan gitu. Kayak dia bisa menghidupi keluarganya, dia bisa menghidupi orang-orang di sekitarnya gitu, bisnis mindsetnya bagus gitu, go for it, you know. Kayak yang nggak suka sama Young Lex, ya gue nggak bisa apa-apa juga, pasti ada juga yang nggak suka sama Mattermost gitu. Ya terus gue kayak, bray kenapa sih lo ngerti gimana ya, kayak it's just preference I feel like. Tapi musiknya lo suka? Enggak. Oh, oke. Selesai di situ. Not my mungkin cup itu of gak sih? music. Not your But you know I can appreciate him. As a human being. Ya. Oke. Ada yang ini nyeselkan tuh gue suka tuh. Oh, Office Boy gue suka. Dulu gue Office Boy, sekarang gue di Office Boy. Gila. Itu keren tuh. Benar atau Keren tuh. Enggak, itu beneran. Itu keren buat gue. Office Boy. Oh. Double entendre. I like that. That's the kind of shit I like. Nyeselkan suka? Suka gue kalau misalnya ada cewek yang ternyata kayak gue deketin terus dia yang kayak nggak mau sama gue. Tinggal lo kirim lagunya, iya kan? Sekarang lo nyesel kan? Kesel. Look at me now. You know, kayak. Oh iya benar. Iya. Oke. Isu kedua adalah menurut lo kenapa skena hip hop belum Makan bang. Makan. Gitu. Apa? Makan bang. Kenapa skena hip hop? Kenapa skena atau industri hip hop tuh belum komersil di Indonesia, di industri musik Indonesia menurut lo? Gue pernah ketemu sama orang yang kayak dia kuliah di Australia, habis itu dia balik ke Jakarta, habis itu ngobrol sama gue yang kayak I don't like hip hop here bro, kata dia gitu, yang kayak si ini ass, itu ass, ini jelek gitu. Terus gue kayak terus yang bagus ya apa? Nggak tahu sih gue gitu, kayak karena dia udah pernah terekspos. Oh, gue tahu. Oke. Kenapa kita nggak begitu nonton film lokal? Karena kita udah pernah ngerasain Marvel, Pak. Iya. Gitu loh. Taste atau Udah kualitas pernah yang nyobain Evian. sebesar setinggi itu. Iya. Terus lo nyobain air keran gitu, kayak ngerti gak lo? Sorry banget, gue bukan tapi ini analoginya lah. Rasanya kayak gitu, gitu. Rasanya. Kayak mungkin itu. Oh iya, itu make sense sih. Nih kayak pas soalnya dia ngomong gitu, gue baru ingat. Teman gue ini yang kayak, ya beda sama Kendrick. Brother, gue mau segininya Kendrick kayaknya nggak bisa, ngerti nggak lo? It's different, like hip hop is 50 years di Amerika gitu. Udah 50 tahun di sini kayak masih baru banget gitu loh. Yang kayak lagu hip hop nomor 1 di Indonesia tuh apa sih? Bebas Iwake. Iya benar. Like Long Live the King. Tapi lagu hip hop yang di Amerika udah seumur itu, udah lama umurnya.
Gue rasa karena kita masih baru aja, kita masih napak, masih figuring things out. Kenapa orang nggak begitu dengan hip hop? Karena yang bikin pun juga yang kayak influence gue dari Amrik, yang dari Indo juga nggak ada yang begitu bla 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 bla, you know. We're figuring things out. Kalau kata Tupac, gue mencet tombol di lift mana aja deh, yang kebuka duluan gue masuk. Itu yang masih kita lakuin sekarang gitu, gue rasa. I think that's it. I think that's it. Gue nggak tahu ya buat gue sekarang itu. Bang Fadil, makasih banyak. Sama-sama dong, Bang. Sudah hadir di Bukan Manusia Biasa, program Kenapa. Semoga lo sukses terus, semua karir lo, apa yang lo harapkan semua tercapai. Single terbaru, karya-karya yang lain gue tunggu. Pokoknya yang terbaik buat Mattermost. Astungkara, sama-sama buat lu pada juga. Tapi terakhir, kenapa hari ini akhirnya Mattermost memutuskan untuk datang ke sini? Cause I respect you. Lu came in a respectful way. Lu datang, lu ngungkapin intensi lo, lu punya intensi yang tulus. Let's go. Thank you. Sama-sama dong. Enak tuh suara itu udah pas. Yes, it's a wrap.